Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di sini di channel yang pas. Tempatnya saya ngebahas hal-hal yang pas buat dibahas tentunya. Oke. Udah lama semenjak terakhir saya upload video dan saya baru upload lagi. Ini bukan karena saya males atau saya lagi ogah, tapi ya memang kondisinya aja. Alhamdulillah lagi sibuk-sibuknya. Dimana saya memang selain pegang story yang pas, saya juga pegang yang pas servis. Jadi saya lagi banyak juga yang banyak servisan. Mungkin karena harga laptop memang yang lagi agak naik parah ya. Jadi laptop yang lama pun akhirnya gimana caranya bisa dioptimalkan, dan akhirnya alhamdulillah banyak banget juga banyak yang konsultasi yang langsung nggak lewat YouTube. Jadi so it's agak sibuk. Selain itu juga saya memang pegang juga agen PC. Di mana di situ saya biasa coding, saya bikin web design, saya ngebangun web dan lain-lain, juga program ya. Saya juga alhamdulillah lagi ada juga proyeknya. Terusnya juga saya lagi pegang Certiform, lagi banyak banget seminar dan Certiform yang saya punya Certiform, di mana Certiform ini punya sistem untuk generate sertifikat secara real time. Jadi seminar selesai, webinar selesai, sertifikatnya sudah nyampe ke peserta, dan itu juga lagi banyak. Alhamdulillah banget. Dan tentunya aja saya juga alhamdulillahnya lagi sibuk juga, harus banyak di rumah karena insya Allah anak mau nambah satu lagi. Jadi ya banyak banget kegiatan, dan akhirnya saya nggak sempet nyentuh kamera saya. Berhubung memang saya masih single fighter, kameramennya sendiri, editornya sendiri, aktornya sendiri. Anyway, ngomong-ngomong soal cerita saya yang nggak bisa ngapa-ngapain, bukan nggak bisa ngapa-ngapain, banyak ngapa-ngapain sampai akhirnya nggak bisa bikin video ini. Saya ada sebuah cerita yang menarik, di mana saya akhirnya terpaksa harus kerja dari rumah dengan sebenar-benarnya dari rumah mungkin ya. Kalau sebelumnya saya memang terbiasa banget kerja dari rumah, di mana saya memang dari semenjak lulus kuliah nggak kerja sama orang. Jadi saya kerjanya di rumah atau kerja di kafe. Dan saya biasa pegangnya proyek-proyek aja. Nah, biasanya saya pakai laptop yang saya pakai apapun itu gitu. Jadi dari zaman laptop masih biasa sampai sekarang ROG itu nggak masalah gitu. Nah, kondisi di mana sekarang saya punya 2 anak kecil dan 1 anak yang insya Allah bakal nambah lagi, bikin saya harus lebih sering ada di rumah untuk backup istri, nemenin anak-anak main dan lain-lain. Dan akhirnya laptop saya yang biasa saya andelin, ROG ini jadi nggak bisa diandelin lagi. Bukan nggak bisa diandelin, tapi jadi kurang pas untuk diandelin kalau di rumah. Bukan karena dia jelek, enggak. ROG ini masih jadi andalan saya banget. Karena kenapa? Karena memang dia performanya oke, layarnya oke, untuk multitasking oke banget. Saya biasa ngerjain banyak hal di situ dan it's work. Permasalahannya cuma satu, ROG ini sangat-sangat ramah anak. Ya, anak-anak senang sama ROG. Jadi tiap kali ROG itu dibuka, anak-anak akan langsung ngeliatin dan langsung menghampiri. Kenapa? Matanya nyala. Ada mata nyala merah di depan layar, di depan laptop. Lalu ada warna bling-bling di keyboard yang bisa aja dimatiin sih, tapi saya cenderung senang itu nyala, walaupun mungkin nggak bling-bling RGB ya, satu warna, tapi saya lebih senang itu nyala karena dia kan warnanya hitam, dan warna-warna itu memudahkan saya untuk lebih cepat nyari hurufnya ketika saya pengen ngetik dan lain-lain. Jadi dan sayangnya itu menarik sekali perhatian anak-anak, dan akhirnya anak-anak bakal ngumpul di belakang saya, ada yang gelendotan dan lain-lain. Sebetulnya pun itu nggak masalah karena saya biasa juga digelendotin sambil kerja. Cuma kadang-kadang kalau lagi banyak banget yang harus dikerjain itu jadi masalah. Anyway, nah karena kondisi itulah saya akhirnya terpaksa berpikir gimana caranya saya bisa ngelakuin kerjaan saya dengan lebih efisien, dimana ROG ini jadi nggak bisa lagi dibawa ke rumah, dan saya harus mikir gimana saya punya second device yang bisa saya pakai untuk membantu saya menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan saya tersebut. Nah, akhirnya saya milih gitu. Pilihan saya akhirnya jatuh pada tablet. Jadi harus tablet. Saya mikirnya harus tablet. Kenapa? Tablet, karena tablet itu portable, terusnya bisa dibawa kemana-mana aja. Jadi saya bisa dari rumah gitu, dan ROG saya biarin aja di kantor gitu, biarin di kantor atau biarin aja dia kerja di mana gitu, tapi saya
bisa kontrol dari rumah gitu. Nah, dan nanti ketika harus atau kalaupun terpisah kerjanya, ketika sampai itu bisa disinkronisasi. Nah, jadi otaknya harus mikir nih. Akhirnya saya mulai berpikir gimana nih, harus cari yang pas. Ya, harus cari yang pas karena ini kan akhirnya investasi. Kalau nggak pas nanti investasinya jadi gagal. Jadi apa ya, nanti uang yang kita keluarin, resource yang kita keluarin jadinya sia-sia. Nah, ngomong-ngomong soal investasi, selain tentunya investasi yang lagi rame sekarang kayak reksadana, emas, dan lain-lain, kita juga perlu banget investasi untuk akhirat. Nah, kalau teman-teman mau investasi untuk akhirat, bisa langsung aja, boleh, saya merekomendasikan Askaf, Rumah Quran Askaf. Jadi ada Rumah Quran Askaf di daerah Pamulang, teman-teman bisa berkontribusi di sana, bisa jadi donatur tetap untuk anak-anak menghafal Quran. Nah, itu pasti investasi yang keren buat akhirat. Oke, balik lagi ke tadi cerita saya. Akhirnya saya menjatuhkan pilihan pada sebuah tablet yang menurut saya cukup menyelesaikan masalah saya, ya, yaitu MatePad Air. Nah, mungkin bakal banyak yang tanya, kenapa nggak Xiaomi Pad 5? Karena waktu itu belum ada Xiaomi Pad 5 dan MatePad Air ini menurut saya jauh lebih menjanjikan. Karena dengan harga yang harus saya tebuskan untuk sebuah tablet Xiaomi Pad 5, saya sudah bisa dapat MatePad Air ini lengkap. Ya, lengkap sudah sama keyboardnya, sudah sama casingnya, dan sudah sama pensilnya. So, investasinya bisa lebih dioptimalkan lagi. Tapi kan performanya nggak pasti kalah. Ya, nggak ada masalah, karena memang sebetulnya device utama saya adalah ROG. Jadi ini second device. Second device yang saya pakai buat saya harus kalau nge-remote dan lain-lain. Nah, kenapa saya pilih MatePad Air? Nah, di sini bakal saya jelasin kenapa. Dan apa aja sih yang saya temukan selama pakai MatePad Air selama hampir 2 bulan ini. Jadi udah hampir 2 bulan ini saya pakai dan itu jadi daily driver saya. Bahkan kadang-kadang dia lebih sering saya pakai dibandingin ROG. Pertama-tama alasan saya milih MatePad Air itu jelas simple banget karena dia simple, dia enteng, dia compact, bisa saya bawa kemana-mana aja, dan dia Android. Nah, kenapa saya pilih Android itu? Kenapa saya pilih Android? Karena ini yang harus jadi catatan teman-teman. Ketika milihnya buat second device atau device yang portable, menurut saya Android masih lebih menyenangkan dibandingkan Windows. Karena kenapa? Karena dia punya baterai yang lebih tahan lama dibanding Windows. Jadi untuk spek yang sama-sama, misal gini, dulu saya pernah bikin konten di mana saya bilang kalau RAM 4GB itu minimum untuk pakai Windows 10. Jadi 4GB itu cukupnya lah. Kalau mau cukup nyaman, pakailah 8GB. Tapi kalau di Android itu 4GB itu cukup banget. Cukup banget untuk tes-tes yang biasa, yang bahkan untuk gaming selama prosesornya powerful itu masih cukup. Dan untuk multitasking masih cukup. Jadi 4GB di Android ini lebih menurut saya lebih bisa dioptimalkan dibandingkan kita pakai di Windows, dimana Windows memang butuh resource yang lebih besar. Terusnya kedua, sistem aplikasi Android ini nggak butuh banget power sebanyak Windows. Kalau kita pakai Windows, rata-rata laptop yang pakai Windows itu paling bertahan 2-4 jam. Oke, kita bisa ketemu laptop yang bisa bertahan 10 jam, tapi 10 jam, bahkan ada yang klaimnya 15 jam, tapi tentu harganya nggak murah. Sementara kalau kita pakai tablet Android, cukup ditebus dengan harga 3 juta, 4 juta, ya itu udah cukup buat kita pakai kadang-kadang sampai 2 hari. Jadi, it's worth. Nah, itu jadi pertimbangan saya kedua, kenapa pilih si tablet ini. Karena tadi, selain tadi portable, dia juga awet baterainya. Nah, terus kenapa saya harus MatePad Air? Ini yang menarik. Jadi kita lupakan dulu tentang si MatePad Air ini yang nggak punya Google Mobile Service. Dan itu sebetulnya nggak jadi masalah selama kalau kamu lihatnya ini bukan sebagai sebuah handphone Android dengan layar besar. Kalau saya kebetulan ketika pertama nyari barang ini, yang saya lihat bukan handphone Android, tapi saya lihatnya pengganti laptop. Ini laptop kecil portable, dan saya akhirnya harus ambil MatePad Air. Kenapa harus MatePad Air? Karena ada satu bagian di MatePad Air ini yang bikin saya jatuh hati, yang akhirnya oke,
gue harus ambil ini gitu. Gue harus ambil ini untuk bantu saya kerja. Ya, dia punya sebuah mode yang namanya desktop mode. Dan desktop mode di MatePad Air ini gokil sih gitu. Oke, saya ngerasain bener-bener ini nggak kayak PC banget sih, nggak PC, tapi PC-like banget gitu. Jadi saya makanya mirip banget, saya pakai Windows 10 dan saya bisa buka banyak tab, buka banyak aplikasi bersamaan tanpa harus disembunyikan di belakang layar. Jadi semuanya bisa dibuka bersama di layar yang sama gitu. Tinggal dipilih icon yang mana, ya just like PC, dan itu sangat memudahkan saya yang suka multitasking. Jadi itu alasan ketiga kenapa milih MatePad Air. Dan ini alasan keempat yang akhirnya mungkin bisa jadi pertimbangan kamu semua yang lagi cari second device atau lagi cari laptop device utama untuk kerja aja, untuk office aja, atau untuk browsing aja, ngetik-ngetik aja, tapi budgetnya terbatas, cuma butuh performa yang lumayan, bisa jadi. Nah, justru karena nggak ada GMS inilah yang bikin saya ambil ini. Kenapa? Karena dengan nggak adanya GMS, oke, kita flashback dikit sebelum saya ngomong GMS. MatePad Air ini, tablet-tablet Huawei ini agak unik, karena gini, banyak tech reviewer yang bilang tabletnya ini bagus, keren, oke, mantap gitu. Harganya murah. Permasalahannya cuma nggak ada GMS. Dan banyak orang-orang yang akhirnya ambil karena ini barang bagus. Dan memang barangnya bagus. Barangnya bagus. Cuma masalahnya tadi ketika dipakai, banyak orang yang akhirnya menemukan limitasi dengan tidak adanya GMS ini. Nah, dengan tidak adanya GMS ini, akhirnya saya lihat tablet ini dengan segala poin plusnya banyak banget di pasaran dengan secondnya dengan harga yang lumayan gokil miringnya. Nah, unit yang saya pegang ini jujur aja saya ambil second dan saya dapetin cuma dengan harga 4 juta. Oke, harga barunya 4,2 juta tapi saya dapat 4 juta. Dikit ya. Kalau saya cuma dapat tabletnya. Masalahnya saya dapat 4 juta ini sudah tablet, case-nya, dan saya sudah dapat case keyboardnya yang asli. Dan semuanya masih garansi. Dan masih secondnya belum ada sebulan. Jadi mungkin baru dipakai 2 minggu dan saya sudah dapetin barangnya dengan harganya turun sampai 1 jutaan. Barangnya masih bagus. Dan akhirnya itulah kenapa saya ambilin satu lagi buat istri saya. Karena memang ya oke juga barangnya gitu. Nah, ini jadi salah satu solusi buat kamu mungkin yang lagi cari. Karena kenapa? Dengan adanya desktop mode di MatePad Air ini, itu bikin bikin pengalaman untuk tadi kalau butuhnya untuk browsing segala macam itu lebih menyenangkan. Tinggal tambahin aplikasi yang sesuai yang pas untuk dukung desktop modenya, dan nanti bakal saya bahas mungkin di video yang lain. Jadi itu alasan keberapa? Alasan keempat, harga. Nah, tadi mungkin kita agak nyinggung sedikit yang Xiaomi Pad 5. Xiaomi Pad 5 gimana? Xiaomi Pad 5, oke, kalau saya ada budget, enggak. Kalau waktu itu udah ada Xiaomi Pad 5, mungkin saya agak tergoda ke Xiaomi Pad 5. Permasalahannya adalah Xiaomi Pad 5 startingnya di harga 5 juta, dan itu masih starting ya gitu, masih launching ya. Kalau udah launching biasanya harganya bakal naik lumayan, apalagi dia saingannya sama MatePad 11 yang harganya di 7 jutaan. Yang sekarang berita bagusnya gara-gara ada Xiaomi Pad 5 turun di 6 jutaan. It's good news buat kamu semua yang lagi pengen nyobain HarmonyOS 11. HarmonyOS 2 ya. Jadi tapi bakal naik, dan taruhlah saya bisa dapetin 5 juta tapi saya butuh keyboardnya karena saya butuhnya as laptop, bukan sebagai tablet biasa, bukan sebagai handphone layar gede. Saya butuhnya buat kerja seperti laptop gitu. Jadi saya pasti butuh keyboardnya. Saya bisa pakai keyboard yang lain, yang Bluetooth yang cuma 200.000, 100.000, yang ada case-nya 100.000, taruhlah bisa 200-300.000, tapi experience-nya bakal beda dengan pakai keyboard pasangannya gitu loh. Jadi taruhlah saya harus ambil keyboard pasangannya mungkin sekitar 600-700, saya belum cek yang Xiaomi Pad 5 ya. Tapi ya perkiraan segitulah. Nah, taruhlah 5,7. Belum lagi nanti saya pengen pakai pennya. Karena kalau udah punya tablet yang sudah support pen, sayang kalau akhirnya nggak dioptimalkan pakai pennya. Karena di situ saya juga suka drawing, saya suka desain juga, dan
pen ini cukup ngebantu gitu. Jadi kalau akhirnya saya harus investasi di situ lagi, taruhlah pennya 1,3 juta, 1,4 juta ya, dan akhirnya saya harus investasi di angka 7 juta. Sementara dengan MacPad Air ini saya bisa dapetin second bagus-bagus banget, second kinyes-kinyes dengan harga cuma 4 juta. Terusnya tambahlah pen yang agak susah nyarinya secondnya, saya harus beli baru 1,1, 1,2. Saya bisa dapetin ini selesai dengan harga 5 juta, masih garansi 1 tahun. So it's good. Dan karena saya nggak butuh banget juga ya buat gaming, saya nggak suka gaming di tablet, walaupun oke, layarnya mungkin segala macam, tapi gaming di tablet itu nggak enak aja. Saya senang pakai mouse dan pakai keyboard. Jadi kalau gaming saya bakal tetap pakai laptop atau PC. So ini menyelesaikan masalah saya. Dan tentunya kalau kamu pakainya cuma buat WFH, kerja dari rumah, yang pakainya browsing, pakainya apa ya, pakainya cuma buat ngetik-ngetik, ini selesai. Apalagi sekarang udah ada Word, ada Excel, ada Office 365 di sini yang bisa kamu dapetin lisensinya di yang pas. Oke. Dan itu bisa dipakai, dipindahin ke laptop formatnya tanpa harus rusak formatnya. Itu juga menyelesaikan masalah banget. So it's good. Oke. Itu tadi alasan kenapa saya pilih MacPad Air untuk second device saya. Nah, sekarang setelah 2 bulan pemakaian, apa sih kelebihan dan kekurangannya yang saya temuin? Oke, kita langsung aja bahas satu-satu. Kelebihan pertama tentu aja desktop mode. Desktop modenya ini keren banget, dimana saya benar-benar bisa ngerasain multitasking di Android dan puas gitu. Walaupun belum sampai level ketika saya pakai Windows, dimana saya heavy multitasker, saya seneng banget multitasking, makanya RAM saya gede, dan saya sering banget, kalau kamu sering lihat video saya benar-benar seneng multitasking. Kadang saya ngerjain beberapa project sekaligus, jadi saya pakai di layar satu dan layar dua workspace berbeda. Nanti kadang-kadang saya capek, saya sambil game, dan ya saya multitasker banget. Jadi jelas ini bukan levelnya desktop, tapi kalau saya harus ngebanding ini sama laptop entry level, saya udah cukup puas banget sama ini karena responnya cepat, dan apalagi udah touchscreen, ya enak aja. Apalagi ditambah sama tadi saya sudah dapetin ini sama keyboard aslinya, keyboard bawaannya, dan itu oke banget. Beberapa shortcut dari yang biasa ada di Windows juga ada di desktop modenya si Huawei MatePad Air ini, dan it's good. Apalagi kalau kamu tambahin untuk browsernya pakai Opera, itu makin enak lagi, dimana Opera ini bisa di setting pakai settingan desktop. Jadi ketika kamu buka dari sini, kamu nggak kebacanya sebagai desktop tapi sebagai mobile, dan it's good. Itu bagus banget. Kalau untuk, jadi makanya kenapa saya bilang ini bisa banget buat tadi untuk WFH, school from home. Dan kedua, kalau untuk zoom ya, nah ini yang enaknya di sini adalah zoomnya. Kalau ngezoom pakai, karena dia tablet, dia punya konsep yang beda sama laptop. Dimana mohon maaf ya, kalau untuk laptop, walaupun misal ketika kamu ambil laptop yang mahal, terus dia dibilangnya webcamnya 720p, udah support virtual background kalau kamu pakai zoom, tapi kebanyakan laptop di luaran sana itu webcamnya sucks, beneran payah banget, jelek. Kecuali kamu pakai penerangan, kamu siapin lampu yang oke, itu agak membantu, tapi jelas itu ya jelek kalau dibandingin sama tablet atau sama handphone. Jadi kalau untuk ngezoom ini lebih enak karena kameranya jelas lebih bagus. Nah itu juga yang nilai plus yang harus dijadikan pertimbangan kalau kamu senang rapat dan meeting selama WFH ini gitu. Nah terus apa lagi? Untuk multitaskingnya yang saya temukan ini nggak banyak masalah ya. Paling karena memang RAM-nya cuma 4 GB, which is udah cukup banyak kalau untuk Android, dan saya bisa buka banyak banget tab. Saya biasanya buka tabnya di Firefox, dan saya pakai Opera. Jadi saya pakai 2 browser. Operanya buat web untuk WhatsApp web, dan berapa lagi yang lain saya biasa ngedit pakai Firefox. Untuk codingnya saya sambil buka coding, bisa juga sambil buka WhatsApp bisnis, bisa saya sambil buka macam-macam bisa, dan itu enak aja gitu, nggak ada masalah. Paling kelemahannya gini, ketika, dan ini mungkin agak yang enaknya dibandingin misal kamu pakai desktop atau Windows 10, dimana kalau kita udah full gitu, udah terlalu banyak yang kita buka, biasanya desktop itu Windows 10 itu bakal ngelemot, Windows bakal jadi lemot,
heavy load, resource-nya pakai banyak dan jadi total freeze aja. Nah, di sini dia nggak freeze, tapi dia bakal matiin beberapa aplikasi langsung. Untungnya dia modelnya sama kayak Android biasanya, jadi walaupun dimatiin dia nggak apa ya, ketika kita nyalain lagi, kita kayak misal tiba-tiba ikonnya hilang, tapi ketika kita buka lagi aplikasinya, dia bakal balik dalam kondisi yang semula. Jadi nggak terlalu masalah juga. Mungkin agak nunggu sedikit, tapi ya nggak masalah lah. Apalagi kalau dibandingin tadi, ini udah multitasking banget, nggak kayak Android biasanya yang emang multitaskingnya cuma sekedar ya mereka multitasking di belakang, kita pakainya tetap satu tes gitu kan. Kalau ini nggak. Nah, terus persoalan dengan GMS gimana gitu? Dimana kita nggak bisa pakai aplikasi Gmail, pokoknya nggak bisa pakai aplikasi Google. Dan saya juga nggak ngerasa masalah dengan itu di sini, karena memang dari awal saya bilang saya nggak ngeliat ini sebagai sebuah handphone Android yang layarnya lebar, tapi saya lihatnya pengganti laptop. Dimana di laptop saya juga nggak pernah ada aplikasi Gmail, nggak ada aplikasi Keep Drive dan lain-lain. Semuanya saya buka di browser, dan itu pun bisa saya buka di browser yang ada di sini tanpa ada masalah. Jadi saya bisa tetap buka Gmail, bahkan Gmailnya saya bisa taruh di aplikasi email yang ada bawaannya gitu. Jadi nggak ada masalah juga. Email, Drive, segala macam saya bisa pakai semuanya, nggak ada masalah. Dengan tambahannya lagi tadi, karena dia basisnya Android tetap, jadi saya tetap bisa pakai seperti laptop, tapi karena basisnya Android, ada beberapa kemudahan dimana saya bisa pakai aplikasi-aplikasi Android gitu, yang biasanya di laptop saya harus buka lewat browser gitu. Jadi ya it's good lah gitu. Jadi saya bisa buka berapa yang di aplikasi, berapa di browser, jadi aman, nggak ada masalah buat tadi untuk kerjaan saya. Dan saya juga dapetin kemudahan-kemudahan lain kayak gini, karena kalau saya buat heavy load itu gimana, saya biasanya bakal saya remote. Jadi ROG saya biasanya bakal saya standby dan saya remote dari sini. Kadang saya bisa pakai remote desktop atau saya pakai TeamViewer, dan itu juga cukup menyenangkan. Jadi saya bisa kerja langsung di laptop saya tapi lewat tablet, dan itu juga oke lah ya, namanya juga second device. Nah, selain itu apa lagi? Saya nggak ketemu banyak masalah ya. Saya cukup puas dengan ini semua. Dan kalau saya harus bilang ini oke atau enggak, saya bilang ini oke banget dengan price to point, dengan harganya. Apalagi tadi kesempatan kamu bisa dapetin barang secondnya masih mulus dengan harga yang lumayan miring, itu juga jadi nilai plus gitu. Kecuali kamu memang punya budget lebih, atau nggak masalah untuk investasi lebih, tadi ambil yang bagusnya, yang di atasnya ada Xiaomi Pad 5, ada MatePad 11 kalau kamu mau yang dari Huawei tanpa JMS, silakan aja. Tapi kalau saya sendiri, karena saya butuhnya untuk second device dan saya juga nggak mau keluarin lebih banyak lagi dananya, kalau saya belanja barang biasanya saya udah harus punya proyeksi dari barang yang saya beli ini saya bisa dapat berapa gitu. Jadi kalau saya beli ini berarti paling nggak dari yang ini saya pakai ini harus BP. Jadi kalau saya keluarin 5 juta untuk ini, paling nggak dari sini saya harus dapat 5 juta minimal gitu. Harusnya lebih gitu. Tapi ya makanya kalau misal dengan harga 5 juta atau lebih mahal lagi, tapi karena tadi saya penggunaannya nggak sebanyak itu dan saya cuma pakainya sejauh itu aja, dari situ perform yang kira-kira value yang bisa saya dapat cuma segitu aja, saya nggak bakal ambil yang lebih kalau udah ada yang lebih murah. Nah, itu karena faktor investasi tadi. MatePad Air ini masuk yang saya suka di stock modenya, dan it's good. Saya ngerasa enak banget pakai ini, saya nyaman, so nggak ada masalah di situ. Nah, itu cerita saya tentang si MatePad Air ini, yang udah bantu saya selama 2 bulan terakhir ini ngerasain banyak kerjaan saya yang tadi super multitasking itu. Dan kalau saya harus ngasih kesimpulan ini cocok buat siapa, akhirnya saya bakal bilang ini cocok buat kamu yang lagi nyari second device dengan harga murah. Jadi second device buat harga murah, dimana kamu sudah punya device utama tentunya, dan nanti bakal banyak banget skenario yang bisa kamu pakai untuk optimalin ini. Mulai tadi kayak tadi sekedar second device, nanti kamu bisa pindahin, atau kamu bisa hubungkan ke cloud, kamu bisa pakai OneDrive atau Google Drive untuk filenya, atau kamu bisa juga jadiin ini untuk remote device utama kamu, itu juga bisa. Kamu ada remote desktop connection, RDR-nya, bisa pakai TeamViewer dan lain-lain, atau kalau udah lagi ketemu sama device utamanya bisa juga dijadiin screen tambahan. Saya sering pakai ini untuk screen tambahan, jadi saya kerja pakai 2 screen, it's good. Jadi
skenario nya banyak. Jadi ini enak banget kalau kamu butuh second device yang performanya oke, nggak untuk gantiin device utama kamu, performanya oke dengan harga yang cukup terjangkau. Apalagi tadi dengan adanya second-secondnya yang harganya miring-miring banget, ini jadi pilihan utama gitu kalau menurut saya sih. Cuma yang MatePad Air ya, bukan yang MatePad 10 4 generasi pertama ya, karena generasi pertamanya nggak ada di stop modenya. Jadi yang memang pesona utamanya kenapa saya ambil MatePad Air ini adalah di stop modenya, dimana itu membantu buat saya. Nah, terusnya cocok buat siapa lagi? Itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, ini cocok banget buat kamu yang memang lagi nyari device utama tapi kebutuhannya nggak gede-gede banget. Kamu butuhnya cuma sekedar untuk Office, dimana di sini ada Office 365 yang bisa kamu pakai, formatnya juga nggak ada masalah, atau kamu bisa pakai WPS Office atau yang lainnya. Bakal banyak banget yang bisa dipakai di sini, tapi yang pasti ada Office 365 yang bisa kamu pakai di sini. Terusnya untuk browsing standar juga ada, dan kebutuhan-kebutuhan lain seperti yang apa ya, yang kita butuhin kalau WFH kayak untuk meeting segala macam ada di sini semua. Ada Google Meet bisa pakai browsernya, Zoom jelas udah ada, kameranya udah lebih oke, dan speakernya juga oke banget karena ada 4. Ya kalau kata adik saya, dan saya juga harus ngakuin sih, speakernya lebih enak dibanding ROG saya, jadi ya ini oke gitu loh. Nah, jadi untuk dua orang yang itu aja, jadi dengan harga yang lebih murah kamu bisa dapetin performa yang bahkan menurut saya lebih dibandingin kalau kamu ambil laptop-laptop yang saat ini ada di harga di atasnya gitu kan. Dengan harga yang sama bisa nggak dapet performa yang sama di laptop, kecuali kalau kamu ambil Chromebook ya nggak dapet. Dan kalau Chromebook ya sama aja kayak Android gitu kan, karena pakainya biasanya Chrome, biasanya browser, jadi ya nggak masalah. Jadi itu aja sedikit cerita saya mengenai MatePad Air ini yang udah ngebantu saya selama 2 bulan ini. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa ngebantu kamu yang lagi pusing juga nyari second device atau nyari device utama yang kebutuhannya tadi sederhana seperti itu aja. Dan nanti saya niatnya sih pengen saya review lebih jauh lagi, dan saya bakal kasih tips-tips lagi apa yang bisa kamu pakai, apa yang bisa kamu lakukan untuk optimalin si device kecil yang satu ini untuk membantu kerjaan kamu dengan dengan skenario yang lebih detail. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.